Selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau berbagi tips bagaimana membuat penggorengan yang bukan anti lengket menjadi anti lengket. Ini penggorengan biasa dari aluminium, mereknya Cendrawasih, belinya Rp30.000, diameternya sekitar 24, kedalamannya sekitar 8 cm. Sekarang saya mau cuci dulu sebelum saya proses untuk membuat si penggorengannya ini menjadi anti lengket. Setelah dicuci, penggorengannya dilap sampai kering. Taruh penggorengannya, nyalakan kompornya. Cukup dengan api kecil aja ke besar atau api sedang. Seasoning yaitu membuat lapisan anti lengket dengan cara pemanasan. Nah, ini dari warnanya putih sedikit-sedikit mulai agak gelap. Prosesnya normal aja. Ini tanpa dikasih apa-apa dulu ya. Jadi saya memanasin dulu penggorengannya. Nah, teman-teman, ini kan sudah mengkilap ya seperti ini. Hati-hati banget. Sekarang saya mau siram ya. Ini panas banget. Airnya diratain di sini. Kemudian kalau lapisan bekas airnya sudah terbentuk, saya akan buang airnya. Dilap bekas airnya, kemudian dipanaskan lagi. Biarkan dia memanas lagi sampai benar-benar panas, baru akan saya siram lagi dengan air. Kurang lebih 10 menit ya teman-teman. Jadi per 10 menit kita memanaskan penggorengan tanpa air. Per 10 menit kita rebus air sambil disiram-siram. Lamanya masing-masing 10 menit. Setelah 10 menit pemanasan kedua, siram dengan air sedikit aja. Habis 10 menit, masukkan minyak goreng. Wow. Hati-hati ya. Nah, teman-teman, ini prosesnya sudah selesai. Kita lap dulu ya minyaknya. Saya mau lihat ya, lengket nggak? Tidak, sama sekali tidak lengket, berhasil. Nah, ini teman-teman, selain kita mencoba dengan telur ini juga ternyata membuat penggorengan tidak lengket. Tapi harus prosesnya tadi ya, seasoning namanya. Untuk yang hitam-hitam di pinggirnya ini jangan khawatir, ini bisa kita bersihkan. Setelah ini kita bersihkan, nanti dia akan kinclong lagi. Dibalik telurnya. Wow. Cantik kan? Sudah matang telurnya. Karena masih ada minyaknya, saya akan masukkan lagi telurnya 1 butir. Setelah saya tadi membuat penggorengan anti lengket, kan di sini banyak nodanya ya, noda bekas minyak goreng. Saya sudah bersihkan di pinggir-pinggirnya aja, digosok-gosok.
menggunakan ini dan ini belinya di supermarket, bisa di Alfa, bisa di Indomaret atau Carrefour atau toko-toko untuk membersihkan dapur. Nah teman-teman, ini kan penggorengan sudah saya pakai ya setelah seasoning beberapa kali. Cara membersihkannya, bagian tengah ini tidak usah digosok dengan yang keras seperti ini, cukup dengan spons yang lembut. Lalu bagian yang ini baru digosok dengan spons yang keras. Sebelumnya dikasih dulu bubuk ini, digosok-gosok. Pemakaian berikutnya, setelah saya cuci, saya akan panaskan dulu ya. Setelah benar-benar panas, baru masukkan minyak gorengnya. Apinya dikecilin supaya nggak gosong. Disiram-siram minyaknya ke pinggir. Tadi kan sudah proses pemanasan ya sebentar. Ini adalah masak biasa menggunakan wajan yang sudah saya seasoning namanya. Saya akan menggoreng bakwan. Sekarang bakwannya dibalik, apakah dia lengket? Kita cek. Tidak. Nah kan, enggak kan? Jadi teman-teman, kalau seasoningnya benar, kemudian penggorengan ini bisa dipakai sesukanya, lalu bisa dicuci sebersihnya, kemudian di kemudian hari mau dipakai lagi harus dipanaskan dulu ya penggorengannya. Setelah panas baru dikasih minyak. Jadi setelah dipakai penggorengannya boleh dicuci. Jangan sampai nggak dicuci, nanti semutnya pada nempel. Itu tips dari saya ya teman-teman. Jadi setelah seasoning, penggorengannya bebas mau dicuci boleh, asal tengahnya itu jangan pakai yang kasar-kasar, tapi pakainya yang spons yang lembut. Nah sekarang kita bisa menggoreng bakwan dengan penggorengan murah meriah anti lengket. Ini gorengan kedua, benar-benar anti lengket, aman, bersih. Sudah matang, saya mau angkat ya. Baiklah teman-teman, saya mau review sebentar ya. Nomor 1, setelah penggorengan di seasoning tahap pertama tadi dengan air dengan minyak, penggorengan boleh dicuci bersih. Tapi bagian tengahnya kalau nggak kotor ya nggak usah dicucinya pakai yang kasar-kasar itu, cukup dengan yang foam yang lembut. Yang kedua, di kemudian hari teman-teman mau pakai nih penggorengan yang udah dicuci itu, panaskan dulu penggorengannya sampai benar-benar panas, baru dituang minyaknya. Nah sambil dituang minyaknya, sambil disiram seperti video sebelumnya itu ya, disiram-siram seperti itu, terus disiram-siram sampai minyaknya tuh panas dengan api cukup kecil aja. Yang ketiga, tipsnya usahakan penggorengannya hanya dipakai untuk menggoreng. Kalau misalnya teman-teman kepepet nggak ada penggorengan lagi tapi harus menumis, terus tumisannya itu ada airnya, kita harus kembalikan lagi ke proses awal yaitu pemanasan
Begitu teman-teman ya, jadi penggorengannya aman untuk dicuci. Kemudian kalau mau pakai harus dipanaskan terlebih dahulu, benar-benar panas. Sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi.